Ya, kita tepuk tangan dulu Bapak Ibu sudah memberi kontribusi. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita pertama belajar tentang cara meningkatkan. Kita ingin meningkatkan. Setiap hari kita bangun pagi, kita lahir kembali, kita meningkatkan seluruhnya. Karena kita semua adalah energi positif. Kita semua adalah kebaikan-kebaikan yang ingin menciptakan sesuatu yang berharga, berkontribusi, berkarya, melayani sesuatu yang berharga. Kita lihat pertama itu man management. Apa artinya? Apa yang kita mau bahas di sini? Nanti di sesi 2 kita akan bahas ini. Yaitu pertama itu bagaimana kita ini sebagai manusia bisa terhubung dengan manusia-manusia lain. Kita sebagai manusia bisa terhubung dengan manusia-manusia lain. Di dalam struktur organisasi ada namanya hierarki. Ada di atas kita, ada di bawah kita, ada di kiri kanan kita. Dan kita terhubung secara manusia. Kita harus pahami namanya manusia memiliki berbagai sifat dan perilaku. Memiliki emosi, pikiran yang dalam hitungan detik bisa berubah. Manusia juga punya hati nurani yang bertahan cukup lama, begitu solid. Ini kita akan belajar bagaimana kita terhubung. Jadi kita tidak terhubung dengan mesin, tidak terhubung dengan organisasi, tetapi dengan manusia. Dengan manusia, kebaikan apa yang Bapak Ibu bisa kontribusikan? Ini kita belajar. Kemudian apalagi kita lihat reliability. Reliability itu andal, hebat, unggul. Artinya kita itu diberi tanggung jawab, kita bisa menjalankannya dengan baik. Kita bisa mewujudkan tanggung jawab kita itu dengan baik. Kita tidak pernah mengabaikannya, tidak pernah menundanya. Kita mengerjakannya dengan tulus, dengan ikhlas. Kita cepat tanggap, cepat melayani, proaktif. Kita hidup di dalam kontribusi, pelayanan, andal, dipercaya. Artinya untuk jadi andal, pertama yaitu harus punya kemampuan. Kemampuan teknis, kemampuan konsep, juga kita harus punya. Karena kalau orang yang tidak punya kemampuan konsep, berarti dia adalah pelaksana aja tugas. Kalau kita punya konsep, kita bisa mengerjakan hal-hal yang bersifat manajerial, kita bisa kerjakan. Kemudian kita lihat juga komunikasi penting. Komunikasi ini penting. Kita akan lihat nanti bagaimana komposisi komunikasi. Tidak hanya kata-kata kita aja yang hebat, yang cukup, tetapi juga kita butuh bahasa tubuh yang baik. Karena hampir 60% komunikasi itu ditentukan oleh bahasa tubuh. Bahasa tubuh digerakkan oleh pikiran bawah sadar kita. Jujur apa enggak kelihatan di situ. Jujur apa enggak. Jadi ada orang bicaranya baik, ya intonasinya dibuat, dia berlatih ke sekolah kepribadian, buat wah unggul. Tapi kalau hatinya itu masih belum diisi dengan nilai-nilai kebaikan, maka akan kelihatan bahasa tubuhnya itu langsung terbaca. Jadi menjadi nilai minus, bukan plus. Ya Bapak Ibu, ini yang kita akan pelajari sampai nanti selama 4 jam kita akan belajar. Di dalam 2 sesi kita akan bagi ini semua. Jadi sebelum kita memulai kelas kita yang sebenarnya, saya ingin Bapak Ibu kita semua tepuk tangan bersama-sama untuk Bapak Ibu supaya kita pagi ini segar, kita yel-yel, siap.